Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noval Gifari dari kelas F MPM 181000268 dengan dosen pembimbing Muhammad Alfi Pratama SPhil MPhil. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil dari penggunaan aplikasi VOS Viewer dan juga Publish or Perish yang menghasilkan data seperti ini. Nah, yang pertama adalah hasil dari network visualization. Di sini pertama kita akan melihat kesinambungan antara pokok-pokok bahasan yang di sini saya pilih, yaitu pelindungan hukum bagi bisnis e-commerce. Kenapa saya memilih itu? Karena pertama, di masa pandemi ini bisnis atau transaksi yang menggunakan e-commerce itu sedang meningkat, dan pastinya bahkan banyak terjadi peluang kejahatan terjadi, dan saya tertarik untuk membahas tentang perlindungan hukumnya itu bagaimana, baik bagi eh, penjualnya maupun pembeli dan semua pihak yang berada pada bisnis itu sendiri. Selanjutnya di sini ada hasil dari overlay visualization. Di sini akan menunjukkan dari jurnal-jurnal yang menerbitkan juga, terus tahun-tahun mengenai pembahasannya itu. Nah, di sini perlindungan hukum mungkin sudah banyak ya, sudah lama terlihat dari warnanya itu warna ungu, tetapi kita lihat di bisnis e-commerce itu dia warnanya semu biru, biru menuju ke hijau, itu menandakan berarti pokok bahasan ini dia tidak terlalu tua, juga tidak suatu hal yang baru sekali gitu. Namun dapat kita lihat di keterangan tahun itu juga bahwa bisa kita lihat di situ semuanya tahun 2019, jadi tidak terlalu berpengaruh sebenarnya dari bahasan ini mengenai warnanya, karena pada nyatanya mungkin hanya beda beberapa bulan atau beberapa hari dari penerbitan jurnal dan juga pembahasannya, karena dilihat dari tahunnya itu 2019 semua. Padahal dari pencarian jurnal yang melalui Publish or Perish, saya mencoba mencari dari 2015 hingga 2021. Namun yang banyak keluarnya ternyata di 2019 ini. Jadi ini menunjukkan bahwa bahasan ini tidak terlalu jauh jangka waktunya dan juga penerbitannya. Selanjutnya, di sini ada hasil density. Nah, di sini dilihat dari pembahasan yang sering dibahasnya atau tidaknya. Dilihat dari warnanya. Warna-warna kuning di sini kita bisa lihat dia lebih ke berarti yang jarang dibahas. Namun kita lihat di sini kata kuncinya juga banyak yang hanya seperti kata kunci tahun atau nomor gitu. Nah, di sini saya jika dihubungkan bahwa di sini ada perlindungan hukum bagi bisnis e-commerce, di sini juga bisa dilihat bahwa tema ini atau pokok-pokok bahasan ini tuh masih bisa atau berkualitas dan juga masih aktual untuk dibahas, karena bisa kita lihat itu masih timbul juga, warna juga tidak terlalu pudar, sehingga masih relevan atau aktual untuk kita bahas selanjutnya. Kenapa saya bisa berbicara seperti itu? Karena saya sudah mengumpulkan data. Nah, kenapa saya memilih tema ini, hukum e-commerce, yang akhirnya menunjukkan beberapa pokok bahasan seperti tadi, dan juga di pokok bahasan ini juga saya sudah memiliki 3 variabel, yaitu perlindungan hukum, bisnis, dan e-commerce. Karena bisnis dan e-commerce itu terpisah. Karena jika kita lihat dari pengertiannya nanti, e-commerce itu merupakan bagian dari bisnis atau e-bisnis. Jadi itu terpisah. Nah, kembali lagi dari alasan kenapa saya memilih tema tersebut, juga kenapa saya memilih pokok bahasan tadi, karena pertama bisa kita lihat ini ada sumber yang saya temukan mengenai data-data mengenai e-commerce. Nah, yang pertama adalah pertumbuhan pasar e-commerce di Indonesia terus meningkat tiap tahunnya. Terlebih lagi tahun ini dengan adanya pandemi, banyak konsumen yang sebelumnya tidak pernah berbelanja online kini harus mengandalkan platform belanja digital untuk memenuhi kebutuhan mereka. Ini kita bisa lihat contohnya
dari jumlah pengunjung salah satu platform digital e-commerce ini, salah satunya Shopee, yaitu dari 55,9 juta orang, sementara tahun ini atau tahun 2020 2021 itu jumlah pengunjungnya mencapai 96,5 juta atau meningkat sekitar 72%. Selain Shopee juga ada Tokopedia yang menunjukkan angka yang serupa. Lalu di sini juga dalam keadaan normal pertumbuhan pesat ini bisa memancing waktu 1,5 hingga 2 tahun. 40% penggunaan e-commerce baru mengatakan bahwa mereka akan terus menggunakan e-commerce setelah pandemi berakhir. Sebelum pandemi, proyeksi pertumbuhan pasar e-commerce di Indonesia tahun ini ada di angka 54%. Dengan adanya pandemi, pertumbuhan diperkirakan bisa mencapai 91%. Ini juga menunjukkan berarti banyaknya penggunaan meningkatnya penggunaan e-commerce ini dari tahun sebelumnya ya, dari tahun sebelum adanya pandemi hingga sekarang sedang terjadinya pandemi ini. Juga menurut salah satu platform digital e-commerce yaitu Blibli, jumlah merchant yang mendaftar meningkat 90% di bulan April 2020 dibandingkan bulan sebelumnya. Begitu pula di Tokopedia, jumlah merchant yang pertama kali mendaftar meningkat 2,5 kali di bulan April dibanding bulan sebelumnya, khususnya untuk merchant yang menjual produk kesehatan. Ini menunjukkan berarti tidak hanya pengunjung pembeli, namun juga yang mendaftar sebagai penjual juga meningkat. Itu mengartikan bahwa e-commerce ini mulai banyak digunakan dan juga seperti saya tadi itu yang menjadikan aktual untuk dibahas selanjutnya, terlebih mengenai perlindungan hukum. Selanjutnya, ini ada grafiknya, salah satu dari website kata data.co.id yang menunjukkan dari antar negara pun Indonesia bisa kita lihat pangsa pasarnya itu begitu tinggi gitu. Jika dilihat dari tahun ke tahun, dari 2015 hingga 2025 ya untuk ini. Dari tahun sekarang khususnya bisa kita lihat dibandingkan negara-negara lain di Asia, Indonesia itu sangat tinggi pangsa pasarnya. Lalu ada banyak pilihan platform e-commerce yang dapat digunakan untuk berbelanja online, di antaranya marketplace, website, dan media sosial. Dari platform-platform tersebut, platform yang paling banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia adalah marketplace, diikuti oleh website, kemudian media sosial. Marketplace pun juga menjadi platform berbelanja yang paling dipercaya. Ini 97% responden, sementara 91% percaya untuk berbelanja di website dan 82% di media sosial. Ini menjadikan suatu permasalahan kembali juga, di mana marketplace mungkin kita sudah tahu seperti platform-platform digital shop atau yang lain, mungkin mereka punya autentikasi tersendiri karena memang mereka memfokuskan pada bidang perdagangan, sehingga mungkin ke tingkat keamanannya pun lebih tinggi dibandingkan medsos. Namun media sosial ini bisa kita lihat juga mereka lebih banyak memilih media sosial. Terus bagaimana mengenai autentikasinya, bagaimana mengenai perlindungan hukumnya, bagaimana mengenai baik ke konsumennya maupun baik penjualnya atau bahkan distributornya, bagaimana perlindungan hukum bagi mereka yang menjalankannya, terlebih sekarang dengan meningkatnya penggunaan e-commerce ini, baik bagi penjual juga pembeli. Nah, di sini juga bisa lihat bahwa banyak UMKM mengakses internet, yaitu salah satu yang paling tinggi itu memasarkan produk melalui media sosial. Nah, kita bisa lihat kejadian-kejadian sosial di sekitar kita bahwa banyak mungkin rekan-rekan saya juga atau mungkin teman-teman lainnya yang melakukan penjualan melalui media sosial. Namun patut kita sadari bahwa kita tidak bisa asal menjual. Maksudnya tuh bukan mengenai barang apa yang dijualnya, namun mengenai perlindungan legalitasnya. Bagaimana kita menjaga perlindungan hukum baik bagi konsumen kita maupun bagi kita, karena tidak sedikit yang terjadi adalah suatu kejahatan yang terjadi di antara baik yang dilakukan oleh penjual maupun pembeli oknum-oknum itu. Jadi di sini perlindungan hukum itu luas, tidak hanya tertuju pada penjual maupun pembeli, ini juga semua orang yang ada di dalam atau yang menyangkut mengenai orang-orang yang ada subjek yang ada di bisnis itu sendiri. Sehingga bisa kita lihat dari data-data tersebut valid, berarti memang e-commerce ini menjadi suatu fenomenal, di mana di kala pandemi ini e-commerce menjadi salah satu pilihan
penggunaan atau tempat untuk berjualan atau platform digital yang menggunakan e-commerce ini untuk melakukan aktivitas jual beli, karena di kala pandemi ini kita tidak bisa secara kontak atau sangat berbahaya, sehingga banyak orang yang lebih memilih menggunakan platform digital ini atau e-commerce ini karena itu lebih aman juga. Namun yaitu kita harus lebih, tapi tetap harus waspada, dan ini bisa menjadikan bahan bahasan yang akan saya bahas ini menjadi suatu evaluasi bagi regulasinya, baik juga menjadi gambaran bagaimana keadaan hukum yang hidup di masyarakat itu sendiri, terlebih mengenai aktivitas perdagangan di e-commerce ini. Kalau kita tahu juga, walaupun memang undang-undang ini diberlakukan dan dengan kita sebagai masyarakat itu mau tidak mau harus tahu dan juga harus mengikuti, walaupun kita bisa dibilang bukan orang hukum atau bukan orang yang belajar hukum, namun masyarakat itu patut tahu mengenai perlindungan hukumnya bagaimana, legalitas seperti apa, dan saya harap bagi bahasan ini akan bermanfaat bagi masyarakat, tidak hanya bagi para mahasiswa atau juga para praktisi hukum, namun juga bagi masyarakat luas. Di sini juga kita bisa ambil salah satu dasar hukum dari pasal 65 ayat 4 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 tentang perdagangan. Ini yang menyangkut tentang perdagangan melalui sistem elektronik atau e-commerce itu sendiri. Salah satunya adalah data dan atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 paling sedikit memuat identitas dan legalitas pelaku usaha sebagai perusahaan atau pelaku distribusi. Nah, satu contoh ini pun saja di poin di pasal 65 ayat 4 poin A ini kita bisa lihat bahwa masih banyak para penjual melalui media sosial dan lain-lainnya, mereka yang tidak mencantumkan identitas, terlebih tentang legalitas. Nah, di sini juga di bahasan ini juga akan menyangkut paut tentang legalitas. Legalitas itu seperti apa? Seperti bagaimana legalitas si penjualnya, bagaimana izin usahanya, bagaimana dan lain-lainnya. Ini tuh patut diperhatikan karena ini sudah termuat pada undang-undang dan ini harus dipatuhi. Dan apakah masyarakat sudah mematuhinya? Ini mungkin akan jadi bahan kajian dan bahasan di bahasan selanjutnya. Itu mengapa saya mengambil tema tentang hukum e-commerce dan juga pokok-pokok yang saya akan bahas itu mengenai perlindungan hukum bagi bisnis e-commerce itu sendiri. Juga selanjutnya ini ada di Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 mengenai perlindungan konsumen, pasal 8 ayat 1 berbunyi pelaku usaha dilarang memproduksi dan memperdagangkan barang dan atau jasa yang ada banyak poin. Mungkin saya akan ambil salah satunya, yaitu tidak memenuhi dan tidak sesuai dengan standar dipersyaratkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Salah satunya seperti tadi, apakah sudah menjatuhkan identitas yang lengkap, apakah sudah menunjukkan legalitasnya, izin usahanya, atau suatu kelayakan barang yang diperjualbelikan itu, apakah sudah layak untuk dijual atau tidak, apa sudah memenuhi, apalagi seperti bahan konsumsi, apakah sudah benar halal, apakah benar barang itu dapat dijamin halal, bagaimana perlindungan hukumnya. Juga tidak boleh tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan, dan jumlah hitungan menurut ukuran sebenarnya. Ini banyak juga terjadi bahwa seperti kita membeli barang namun tidak sesuai, ini masih sering terjadi. Juga tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan. Nah, jaminan terlebih. Ini masih banyak sekali kejadian yang dapat ditemukan bahwa banyak perdagangan e-commerce yang terjadi, namun jaminan mengenai barang rusak atau apa, banyak mereka yang menipu yang hanya bilang untuk mengganti barang atau apa, ternyata banyak yang hanya omong kosong saja. Dan ini bagaimana perlindungan hukumnya? Ini bagaimana perlindungan hukum bagi konsumennya terlebihnya? Atau mungkin banyak juga yang terjadi pada penjual, di mana banyak pembeli yang menggunakan biaya menggunakan cara membayar COD atau ketemuan langsung, banyak yang malah ditipu atau malah dipermainkan. Nah, ini bagaimana perlindungan hukumnya? Nah, ini yang akan dibahas di bahasan pokok saya tadi, mengenai perlindungan hukum bagi bisnis e-commerce. Nah, ini akan dibahas di dalam itu. Jadi tidak hanya mengenai pembeli atau konsumen, juga penjual, baik semua subjek yang ada di dalam bisnis itu sendiri, bisnis e-commerce atau kegiatan jual beli dan lain-lain.
Itulah kenapa saya memilih untuk membahas itu. Nah, seperti itu. Ini merupakan database on data, juga sudah dijelaskan pada data-data sebelumnya, yaitu pada hasil density-nya, hasil overlay-nya, hasil network-nya, ada kesinambungan dari perlindungan hukum ke bisnis e-commerce itu, juga ada dari rentang waktunya pembahasan mengenai bahasan ini tuh dibahas pada waktu kapan, dari yang mungkin sudah lama atau sudah sering, baik sampai yang paling baru atau yang paling jarang, dan ini masih aktual, masih terlihat aktual di warna biru di bagian bisnis e-commerce juga. Density juga masih terlihat jelas tentang pelindungan hukum di bisnis e-commerce, jadi masih bisa dibilang aktual. Juga terlebih dengan alasan-alasan yang saya sudah kemukakan tadi. Baik, segitu saja dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.